Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua dan Bapak Wakil dan seluruh jamaah sholat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan sehat kita juga bisa menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pengurus. Semoga dengan sambil dinikmati kita bersama-sama niat tholaqul ilmi. Kemudian selawat dan salam semoga selalu Allah berlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu membaca selawat, insya Allah kita diberikan bimbingan dan utamanya mendapat syafaat, yaitu syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Amir. Tadi saya berdoa mudah-mudahan doanya panjang gitu kan. Saya dari panjang sehingga waktu untuk kultum bisa lebih pendek gitu. Terima kasih Pak Amir yang telah memimpin sholat pada sore hari ini. Mudah-mudahan jamaah dengan sholat berjamaah ini kita mendapatkan derajat yang lebih banyak dibanding dengan sholat sendirian. Itulah hanya melangkah mungkin 10 langkah dari ruangan kita. Kalau kita sholat di ruangan kita dengan melangkah ke masjid sudah beda nilainya. Itulah. Jadi bagi para bapak ibu yang belum sempat berjamaah, mudah-mudahan di lain kali bisa berjamaah sehingga mendapatkan derajat yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya mungkin baru 2 minggu saya berdiri di hadapan Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan tidak bosan, karena ini perintahnya Pak Amir, ya nggak tahu nyusunnya dia kok baru kemarin Pak saya sudah dipasang di atas, saya bilang gitu. Dan saya sebetulnya sudah janjian sama Pak Jainal. Pak Jainal kayak di belakang, itu Pak Jainal dulu ya kan begitu. Tak tahunya yang di-share tetap foto saya. Jadi kalau yang di-share foto saya yang yang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian Pak Jainal, lu paling orang yang ganteng ternyata Pak Jainal kan begitu. Padahal di grup adalah saya. Itulah kira-kira Bapak Ibu jamaah yang saya hormati. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 amalan yang mudah-mudahan
dengan 3 amalan ini bisa menambah tingkat keimanan kita, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah biasa melaksanakan, yaitu yang pertama adalah sholat tahajud. Nah, walaupun saya ngomong di sini, mungkin saya juga jarang sholat tahajud. Iya. Jadi sholat tahajud ini seperti disebutkan di dalam Al-Quran, itu bisa menempatkan seseorang yang telah melaksanakan sholat tahajud itu ditempatkan oleh Allah maqamam mahmuda. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham. Cuman saya bagi orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud bukan hanya mendapat maqamam mahmuda, tapi tingkat keimanannya luar biasa. Tingkat keimanannya luar biasa. Jadi saya lebih menggarisbawahi orang yang bisa rajin setiap malam melaksanakan sholat tahajud. Saya yakin imannya di atas rata-rata iman seseorang. Bapak Ibu bisa bayangkan, dengan jam mungkin ada yang bangun jam 1, setengah 2, jam 2. Kalau orang yang imannya tidak betul-betul sudah mendarah daging, insya Allah berat. Saya lebih ke sana. Nah, meskipun Allah menjanjikan maqamam mahmuda, karena didasari dengan iman yang betul-betul sudah mendarah daging. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan, walaupun mungkin ada yang 2 atau seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Syukur bagi yang setiap malam sudah bisa melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat di waktu fajar. Nah, ini Raq'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Saya kira tidak perlu saya artikan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud sholat 2 rakaat fajar itu apakah sholat qobliyah? Nah, ini monggo, karena saya pernah baca ada yang dimaksud raq'atul fajr itu sholat qobliyah subuh. Gimana Bapak Ibu? Pak Mujib gimana? Betul? Salat subuh kan? Hah? Salat subuh Rakaat salat subuh. Oh gitu. Iya. Yang lain coba. Yang itu sholat subuh atau sholat qobliyah subuh? Hah? Qobliyah subuh. Oke. Jadi ada yang itu qobliyah subuh. Ini raq'atul fajr. Saya teruskan, mungkin pertanyaannya begini. Bagaimana kalau sholat subuhnya sudah terlambat? Nah, sudah di luar fajri. Nah, ini. Iya, artinya yang dimaksud itu betul itu qobliyah subuh atau memang murni raq'atul fajri selain qobliyah subuh. Kalau tadi yang mengatakan bahwa itu qobliyah subuh, kalau misalkan sholatnya subuh itu sudah di luar fajar, terus kemudian dengan dalil raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, saya tetap sholat raq'atul fajri, padahal sudah fajarnya sudah hilang. Nah, ini monggo. Gimana itu? Jadi ditegaskan qobliyah subuh atau memang raq'atul fajri murni kemudian dilanjut qobliyah subuh di saat waktu sudah memasuki sholat subuh. Kan gitu. Ya, itu. Oleh karena itu, bagi orang yang bisa melaksanakan 2 rakaat, sholat 2 rakaat waktu fajar, juga orang yang betul-betul imannya juga sudah teruji. Jadi kalau balasannya Allah memberi kebaikan khairum minad dunya wa ma fiha, itu wajar juga. Jadi wajar juga.
Kemudian yang terakhir tidak panjang-panjang adalah sedekah subuh. Nah, ini sedekah subuh. Jadi pada saat orang masih tidur, kemudian kita bangun di waktu fajar, sudah bisa berinfak. Nah, ini. Lah sampean turu wae. Jadi mungkin bisa begini Bapak Ibu. Syukur kalau bisa kita berinfak kepada sesama, atau paling tidak kalau kita berjamaah ke musola atau ke masjid, kita menginfakkan walaupun seberapa besarnya, 5.000 atau 2.000 atau dimasukkan ke kota amal musola atau masjid. Itu insya Allah akan membuka pintu rezeki pada hari itu juga, insya Allah. Jadi kalau kita jamaah ke musola atau ke masjid, kita usahakan membawa uang, misalkan 2.000, 5.000, monggo kita masukkan ke kota amal musola atau masjid. Insya Allah dengan memberikan infak meskipun di waktu pagi, di waktu subuh, itu akan membuka rezeki yang lebih banyak di hari itu dan di hari-hari kemudian. Jadi di saat orang bersedekah pada saat fajar itu didoakan bagi orang yang bersedekah mendapat ganti, dan bagi orang yang tidak mau bersedekah maka dia akan merugi. Itulah Bapak Ibu sekalian sedikit yang dapat saya sampaikan untuk mengingatkan kepada diri saya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah tahu saya ajak kembali merefresh sehingga bisa melaksanakan amalan-amalan yang telah dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa mengantarkan kita insya Allah akan mendapatkan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.